Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita lanjut materinya. Setelah sebelumnya kita berbicara mengenai analisa vertikal atau analisa common size. Kali ini kita akan berbicara mengenai analisa tren atau analisa horizontal. Oke. Nah, pokok bahasan kita hari ini kita akan membahas mengenai pengertiannya. Seperti biasa saya akan memberikan contoh soal serta kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari contoh soal tersebut. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan coba beberapa pengertian seperti berikut. Analisis komparatif. Kalau kita berbicara komparatif itu adalah kita membandingkan. Adalah sebuah teknik analisa yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan. Namanya saja komparasi. Berarti kan kita compare, kita bandingkan. Apa yang dibandingkan? Elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Berarti ada kata kunci yang bisa kita ambil di situ adalah perbandingan elemen yang sama dan periodenya berurutan. Sekali lagi, kalau kita berbicara analisis komparasi, kita berbicara perbandingan elemen yang sama pada periode yang berurutan. Nah, tujuannya apa teman-teman dari analisa komparasi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi atau tren. Kita bicara kecenderungannya tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen di masa yang akan datang. Nah, dasarnya itu kan laporan keuangan yang sudah ada. Kita berdasarkan pada tren di masa lalu, kemudian kita lihat dengan masa sekarang dan kemudian kita ramalkan. Ingat, keuangan itu dia tidak bisa menentukan di masa depan, dia hanya bisa meramalkan kecenderungan. Kecenderungannya itu dasarnya dari mana? Data di masa lalu, data sekarang, dan kita akan ramalkan di masa yang akan datang. Kemudian informasi hasil analisa komparatif itu bermanfaat untuk memprediksi tentang the possible atau kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Setelah kita mendapatkan gambaran, kemudian kita mampu untuk menganalisa atau kita memprediksi apa yang akan terjadi. Oke, what will happen in the next time? Dasarnya apa teman-teman? Dasarnya adalah sekali lagi laporan keuangan tahun kemarin yang berurutan, keadaan masa kini, dan kemudian kita memprediksi untuk masa yang akan datang. Nah, kita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan year to year change analysis dan index number trend series analysis. Nah, sekarang kita berbicara yang pertama, year to year change analysis. Dalam pendekatan year to year change analysis, perbandingan itu dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut atau total dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Nah, perubahan relatif itu atau persentase diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikansinya dari setiap perubahan yang terjadi. Nah, ini kalau kita berbicara analisis year to year, kita bicara yang absolut, kemudian kita bicara presentasi. Ada dua pendekatan, terserah kita mau pakai yang mana, nanti kita akan lihat. Fokus perhatian pada year to year change analysis adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebabnya. Oke, ingat, tidak ada perubahan yang terjadi tanpa penyebab. Jadi kita harus tahu kenapa dia bisa berubah. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen neraca pada dasarnya. Kalau kita berbicara laporan keuangan, berarti kita berbicara neraca dan laba rugi. Pertama, laba bersih dan pembagian dividen. Sampai sejauh mana laba bersih bisa kita hasilkan dan berapa persen pembagian dividen, itu juga akan berpengaruh. Semakin tinggi dividen dibagi, berarti semakin banyak investor akan di masa akan datang. Semakin banyak laba bersih kita bisa dapat, berarti keuntungan juga, pembagian dividen juga bisa lebih tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. Nah, ini juga kita akan lihat. Semakin tinggi utang jangka panjang, berarti kita juga akan melihat
bagaimana porsi laba bersihnya, karena semakin besar hutang kita berarti biaya bunga juga semakin tinggi. Kapan biaya bunga tinggi berarti laba bersih juga pasti akan terkoreksi. Oke. Kemudian bagaimana penerbitan dan penarikan kembali saham, ini juga berpengaruh. Kemudian perubahan modal kerja serta perubahan daripada bentuk aktiva itu juga mempengaruhi kalau di sisi neraca. Nah, bagaimana kalau di sisi laba rugi, teman-teman? Tentu perubahan volume penjualan itu juga sangat berpengaruh. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian perubahan daripada biaya operasi, apa kita bisa menekan biaya operasi? Tidak. Ataukah justru biaya operasi akan meningkat karena volume penjualannya juga meningkat? Kemudian perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi. Adakah pendapatan dan biaya di luar lain-lain yang meningkat atau justru turun? Kemudian perubahan pendapatan dan biaya luar biasa. Nah, ini biaya lain-lain, biaya luar biasa. Kemudian perubahan pajak penghasilan. Nah, sekarang setelah kita berbicara year to year analysis, nah sekarang kita berbicara mengenai index number trend series analysis. Dalam pendekatan ini atau index number trend series analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan relatif atau persentase setiap elemen laporan keuangan selama beberapa tahun berdasarkan tahun dasar tertentu. Biasanya yang ditetapkan sebagai tahun dasar adalah periode paling awal dari serangkaian periode laporan keuangan yang dianalisis. Namun demikian, pertimbangan utama dalam penentuan tahun dasar adalah periode laporan keuangan yang menunjukkan kondisi paling baik atau kondisi paling normal. Oke. Jadi kalau kita bicara index number trend series, kita berbicara perubahan relatif atau persentase. Ada penentuan tahun awalnya, dan tahun awalnya itu biasanya periode yang paling normal. Nah, analisis tren merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepat untuk digunakan apabila periode laporan keuangan dianalisis lebih dari 2 tahun. Oke, jadi kalau 2 tahun itu lebih dari 2 tahun, kita gunakan analisa tren. Nah, informasi hasil analisis tren itu dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year to year change dengan arah dan kecenderungan tendensi yang lebih baik. Oke. Kemudian fokus pada analisis tren adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap laporan keuangan di masa yang akan datang. Oke, nanti kita akan lihat lebih jelas itu kalau langsung kita berbicara di laporan keuangan. Nanti saya akan tunjukkan di mana yang disebut analisis indeks, mana yang disebut analisis tren. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat neraca keuangan. Oke. Yang saya beri tanda merah ini adalah indeksnya. Jadi kita anggap saja ini semua standar 100. Oke, di tahun 2018. Nah, 2018 ke 2019 coba kita lihat yang warna hijau ini semua. Ini kan ada peningkatan dari 100% ke 113. Coba kita lihat ini panahnya. Teman-teman lihat panah. Oke, saya rubah dulu pointer optionnya jadi laser. Nah, dari 2,39 naik jadi 2,85, itu kan meningkat. Nah, sini kelihatan dari 100. Kita anggap tahun 2018 inilah tahun dasar. Nah, dia meningkat 113, teman-teman. Oke, karena ini cuma 2 tahun, berarti ini kita pakai analisis indeks. Oke, karena cuma 1 tahun, 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka kita pakai analisis tren. Berarti harus ada 2020-nya di sini. Kemudian bagaimana yang lain? Nah, ini juga naik. Sekuritas juga naik, piutang naik, semua naik kecuali persediaan justru dia turun. Ya kan, dari 100 dia turun 95 sama. Aktif tetap. Nah, akumulasinya tetap naik ya karena namanya akumulasi kan. Kemudian aktif tetap dia turun. Nah, ini kita lihat naik tren. Begitu bagaimana pasifannya, teman-teman? Ternyata hutang dagang turun. Oke. Hutang wesel turun. Hutang pajak justru naik. Hutang bank tetap turun, kewajiban lancar. Nah, kita lihat dia turun kan. Kemudian ini hutang jangka panjang justru turun. Bagus ini. Sahamnya tetap, kemudian laba ditahan justru meningkat. Nah, ini bagus. Ada perbaikan ini, teman-teman. Walaupun total pasifannya turun, tapi di poin-poin penting laba ditahannya dia naik nih. Naik. Ini tetap, saham tetap, hutang jangka panjang turun, kewajibannya turun semua. Oke. Pasti dia akan berpengaruh di sini nih. Nah, ini lihat. Bagaimana kalau di laba ruginya nih? Nih. Kita anggap sama, dia ke 2019 dia naik. Naik, ini turun, tetap semua. Ya kan? Biaya-biaya inilah kita lihat perubahannya. Ini tanda ini kan, lihat namanya tren itu kita membandingkan tahun sebelum dengan tahun sekarang. Nah, 2100 naik ke 2300, begitu juga sebelumnya 1850 ke 18, tetap. Biaya operasinya kita anggap tetap ya,
350 naik 400 ya, naiki biayanya. Oke, sama. Sekarang kita bicara di sisi aktiva. Penyajian dengan metode indeks menunjukkan bahwa hampir semua komponen aktiva lancar meningkat. Sebaliknya, aktiva tetap neto menurun. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan menjual aktiva tetapnya, melainkan hanya karena penerapan prinsip akuntansi, yaitu pembebanan, ya kan? Karena penyusutan itu wajib. Bagaimana di sisi pasif yang paling mencolok? Peningkatan laba ditahan, itu yang tadi saya bilang. Penurunan hutang bank ini bagus, hutang jangka panjang turun. Nah, apa indikasinya kalau seperti ini? Berarti ada upaya perusahaan untuk memperkecil beban hutang. Kesimpulannya sama, yaitu menguatnya permodalan perusahaan. Nah, ini kan kalau dia sudah turun, ini indikasinya memperkecil beban hutang. Oke, aktiva tetap menurun, tapi di sini hutangnya berturun, bagus ini. Kemudian di laba rugi, semua pos meningkat, kecuali biaya operasi, biaya bunga dan pajak masih tetap stabil. Nah, saya berikan catatan. Kalau analisa tren itu dipakai untuk laporan keuangan lebih dari 2 tahun. Kalau analisa indeks, laporan keuangan sama dengan 2 tahun. Tapi pada prinsipnya sama, itu membandingkan. Kalau indeks menggunakan tahun dasar, kalau tren itu tahun dasar juga, tapi dia melihat peningkatannya. Tapi pada intinya sama. Nah, sekali lagi, akun-akun yang dianalisa sangat tergantung dengan jenis bisnis yang dijalani, teman-teman. Oke, jadi ini patut kawan-kawan lihat, karena tidak semua itu akun-akun yang dianalisa itu cocok dengan bisnis. Jadi kadang saja dia lebih banyak, dia tumpuk uangnya itu di persediaan, ada dia tumpuk di hutang, ada dia tumpuk di piutang, tergantung. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya, karena kita sudah sampai di materi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan kita diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.